Selamat pagi Sobat Sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Saya Novila, selaku host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan sharing dan berdiskusi tentunya masih dalam rangka bulan Ramadan. Dan bahasan kita kali ini yaitu terkait menjaga asupan gizi bagi lansia yang menjalankan puasa. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu ahli gizi kita di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon, ada Ibu Mimbari Ahwati AMDGZ. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Novi. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, sehat semangat. Alhamdulillah. Ini masih puasa ya tentunya ya? Masih. Alhamdulillah, semoga diberi kelancaran. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan untuk sobat saya di luar sana yang ingin melakukan pendaftaran pengobatan ke Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon dengan lebih mudah dan praktis, yaitu dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Halo Supraon ataupun JKN Mobile yang dapat didownload di App Store ataupun Play Store. Nah, baik nih Bu Mimbari, sebelum kita panjang lebar membahas terkait bagaimana tips menjalankan puasanya, mungkin sebelumnya bisa dibahas dulu apakah puasa itu aman bagi lansia? Itu bagaimana Bu Mim? Siap. Terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Saya ingin saya menjawab ya. Jadi kita bahas untuk puasa dulu. Jadi puasa itu sebetulnya bagi umat Muslim itu adalah wajib ya. Wajib termasuk untuk lansia juga. Tentunya lansia itu juga mungkin ingin berusaha menjalankan puasa. Menurut kriteria dari Indonesia sendiri, yaitu kriteria lansia itu memasuki usia 60 tahun. Di usia 60 tahun itu tentunya ada fungsi organ tubuh yang berkurang gitu ya. Ada mungkin metabolisme yang menurun seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa lansia yang mungkin ada keluhan penyakit atau penyakit tertentu yang kronis atau mungkin ada gangguan kesehatan ya. Jadi yang seperti itu harus kalau melakukan puasa harus konsultasi dulu sama dokter ya. Jadi memang aman bagi yang tidak ada gejala penyakit atau penyakit tertentu. Untuk yang mempunyai gejala penyakit tertentu atau mungkin masalah kesehatan bisa dikonsultasikan dulu ke dokter. Begitu Mbak Novi. Jadi intinya kalau puasa itu memang sebuah kewajiban bagi yang mampu, Siap, gitu ya Bu ya. Siap. Sedangkan jika ada lansia dengan kondisi tertentu bisa dikonsulkan terlebih dahulu. Siap. Nah, ini Bu Mimbari, kemudian manfaatnya puasa itu sendiri bagi lansia itu seperti apa itu? Iya, jadi memang puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia ya Mbak ya. Di antaranya yaitu bisa mengurangi atau menghambat pikun. Ya, jadi menghambat pikun, terus menurunkan kolesterol, bisa juga menurunkan gula darah ya. Terus bisa juga meningkatkan imun tubuh bisa meningkat. Dalam jangka waktu yang panjang juga bisa menurunkan berat badan. Jadi manfaatnya juga cukup banyak ya banyak Bu untuk kesehatan lansia. Nah, kemudian Ibu, jika ada lansia, jika memiliki kondisi penyakit khusus, nah itu bagaimana Bu Mimbari? Jadi penyakit khusus, makanya tadi harus dikonsulkan dulu ke dokter ya Mbak Novi ya. Jadi karena ada penyakit khusus seperti kayak misalnya diabetes, itu kan di situ ada pengaturan pola makan. Jadi pola makannya nanti ada berapa kali, terus untuk tepat waktunya jam berapa di situ juga ada. Jadi makanya harus konsul. Terus untuk penyakit ginjal misalnya, jadi penyakit ginjal ada yang belum dialisa, ada yang sudah dialisa, tentunya ada asupan gizi yang perlu dibatasi seperti kayak protein, terus cairan ya, itu. Terus untuk kayak penyakit jantung juga mungkin harus diet untuk lemaknya gimana, jadi asupan lemaknya gimana. Terus untuk penyakit hipertensi tentunya harus mungkin diperhitungkan juga untuk natriumnya gitu ya. Jadi makanya sebelum melakukan melaksanakan ibadah puasa harus lansia konsultasi dulu ke dokter supaya untuk memastikan bahwa kondisinya itu aman untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ditakutkan nanti kalau memaksakan untuk ibadah puasa ternyata kondisinya tidak mampu, malah akan memperburuk kondisi kesehatan si lansia tersebut.
Oke. Itu Mbak Novi. Jadi intinya puasa sendiri itu pada dasarnya aman, tapi Aman. disesuaikan dengan kemampuan dan Siap. kondisi dari lansia Lansia masing-masing, tersebut, gitu Bu ya. masing-masing. Terus tadi juga saya notisnya jika ada kondisi khusus itu lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Siap. Sedangkan untuk dietnya adalah personal, gitu ya Bu Mimbari ya. Karena ada lansia kan ada yang mungkin sudah ada komunikasi, ada yang belum, jadi harus personal untuk konsul. Nah, baik nih Bu Mimbari, kemudian bagaimana tips terkait puasa itu sendiri? Mungkin bisa kita mulai dari tips untuk sahurnya, bagaimana Bu Mimbari? Siap, terima kasih. Jadi memang puasa itu pergeseran makan ya Mbak ya. Jadi kalau sehari-hari kita kan biasanya makannya 3 kali sehari. Bisa pagi, siang, sore ataupun malam. Sedangkan kalau puasa itu pergeseran jadwal makan. Jadi jadwal makan diubah menjadi ke malam dari buka sampai sahur atau sebaliknya seperti itu. Jadi tetap aja seperti biasa, tetap ada asupan makanan. Jangan lupa untuk asupan gizinya ya tetap dipertahankan ya. Karena kan ada jeda dari sahur ke nanti ke buka puasa itu kan jangka waktunya kurang lebih 12 jam. Jadi memang harus butuh nutrisi yang cukup. Jadi jangan sampai puasa itu nanti malah mengurangi dari nutrisi kita, nutrisi lansia itu sendiri. Jadi biar enggak kekurangan gizi. Jadi memang harus diperhatikan untuk kecukupan gizinya. Seperti itu. Sedangkan tipsnya yaitu jangan lupakan sahur, jangan dihindari sahur ya. Jadi kita harus tetap sahur, maksudnya para lansia harus tetap sahur. Kenapa harus tetap sahur? Karena dengan sahur itu kan bekal untuk menjalani puasa. Jadi karena jangka waktu yang panjang itu tadi tidak melakukan aktivitas makan, minum, tidak ada asupan makanan ya. Jadi kita lansia dibekali untuk sahur. Jadi biar ada tenaga, ada energi gitu ya. Jadi untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi biar tetap kuat, tetap sehat seperti itu. Jadi kalau sahur itu wajib gitu wajib, ya. Gitu ya. Nah kemudian apakah ada ini Bu rekomendasi isi piring makan dari sahur sendiri itu bagaimana? Kalau isi piring ya jadi tetap itu tadi ya Mbak gizi seimbang gitu ya. Tetap gizi seimbang, ada asupan karbohidrat, protein, ada lemak, ada sayur ya, buah-buahan, cairan. Jadi itu harus tetap terpenuhi di waktu puasa, waktu sahur gitu ya. Jadi memang harus itu tadi tidak boleh meninggalkan dari gizi seimbang biar tetap terjaga kesehatannya, tetap sehat, tetap aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Nah kemudian apakah ada contohnya nih Bu dari sumber karbohidrat itu sendiri atau protein yang direkomendasikan untuk lansia? Jadi untuk karbohidrat sendiri yaitu ya disarankan untuk karbohidrat kompleks ya Mbak Novi ya. Jadi karbohidrat kompleks itu fungsinya di sini untuk menjaga kenyang lebih lama. Jadi menjaga kenyang lebih lama karena kan dicernanya lebih lambat. Jadi otomatis kerjanya itu juga lebih lama. Itu karena biar nanti puasa kita juga tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Contohnya untuk sumber karbohidrat karbohidrat kompleks itu yaitu untuk seperti kayak umbi-umbian, beras merah, seperti apalagi roti gandum, oatmeal ya itu contoh-contoh karbohidrat kompleks. Kemudian untuk sumber proteinnya sendiri Bu? Untuk proteinnya sendiri yaitu dari protein ada protein hewani, ada protein nabati. Kita jelaskan untuk protein nabati dulu ya. Kalau protein nabati bisa dari tahu tempe, kacang-kacangan, seperti itu. Terus kalau dari protein hewani bisa dari ayam, telur, ikan, terus daging gitu ya, susu yang rendah lemak gitu ya. Jadi untuk ayam sendiri itu harus dihilangkan lemak-lemaknya, dihilangkan kulitnya. Terus untuk daging juga begitu, dihilangkan lemaknya. Terus untuk pengolahannya bisa direbus dulu, dibuang airnya. Jadi biar lemak-lemak yang ada di dalam bahan makanan tersebut bisa hilang atau berkurang. Ya, terus untuk sumber
sayuran, sayuran dan buah-buahan di sini bisa disarankan untuk buah-buahan yang lembut dulu ya kayak pepaya, terus melon, pisang seperti itu. Sayurannya juga bisa kayak bayam, wortel, labu siam, ya itu sejenis yang rendah serat gitu ya, Bu ya. Jadi lebih mudah dicerna. Terus fungsi sayuran di sini juga sebagai sumber serat. Nah, serat di sini berfungsi juga untuk melancarkan BAB. Nah, karena biasanya kan para lansia itu BAB-nya sulit ya atau mungkin jarang gitu yang baru beberapa hari baru bisa BAB itu karena asupan nutrisi seratnya berkurang. Jadi memang harusnya memang seratnya cukup gitu ya Mbak, biar BAB-nya lancar, terus vitamin mineralnya juga tercukupi, seperti itu dari buah-buahan, dari sayuran. Itu yang Mbak Novi untuk sumber protein dan sayuran buah-buahan. Intinya di piring makannya lengkap ya Bu ya. Siap. Baik, nah kemudian Ibu biasanya kalau puasa kan salah satu godaan terbesarnya adalah menahan haus. Siap. Nah kemudian bagaimana mengatur cairan supaya tetap terhidrasi terutama untuk lansia? Nah, siap. Jadi memang cairan itu sangat penting ya Mbak Novi, sangat terutama untuk lansia karena cairan itu juga membantu proses metabolisme dalam tubuh. Di dalam tubuh ini sebagian besar cairan, jadi memang sangat-sangat penting sekali untuk di dalam tubuh itu. Jadi memang asupan asupan cairan untuk lansia juga diperhitungkan Mbak Novi. Jadi kebutuhan cairan untuk secara umum di Indonesia itu kurang lebih 2 liter. Jadi 2 liter per hari itu kebutuhan cairan menurut di Indonesia itu sudah cukup untuk kebutuhan lansia kita. Tapi kembali lagi ya Mbak Novi, jadi secara perorangan ya, karena jadi ada dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, dari cairan itu nggak rata gitu ya. Misalkan 2 liter semua, baik. Jadi nggak begitu ya. Jadi disesuaikan mungkin faktornya tadi kayak berat badan, terus aktivitas gitu ya. Jadi berat badan itu untuk perhitungan sendiri, perhitungan cairan untuk lansia itu 30 ml per kilogram berat badan. Jadi misalkan Mbak Novi ada lansia yang usianya yang berat badannya mungkin 60 gitu ya, dikalikan 30 mili, jadi ketemu 1.800. Jadi kebutuhan minimal itu 1.800, 1,8 liter seperti itu. Terus mungkin ada lagi yang lansianya berat badannya 70, dikalikan 30 berarti 2.100, 2,1 liter. Jadi itu salah satu yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan cairan. Di samping itu juga ada aktivitas Mbak Novi. Jadi mungkin aktivitas lansianya mungkin aktif gitu ya, mungkin suka kegiatan atau mungkin suka yang aktivitas yang lain gitu, olahraga seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi juga. Jadi banyak aktivitas otomatis banyak cairan yang keluar. Otomatis juga butuh cairan yang banyak. Beda dengan aktivitas yang sedikit, nah, tentunya juga membutuhkan asupan yang sedikit juga. Jadi itu juga salah satu faktor yang memengaruhi besar kecilnya asupan yang kita asup terkait sama cairan. Jadi terkait cairan sendiri tadi tergantung dengan berat badan, kemudian kondisi aktivitas gitu Bu ya. Kalau misalkan olahraga, berkeringat, kemudian kondisi panas, otomatis bisa ditambahkan. Siap. Baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas terkait tips sahur, kemudian terkait dengan cairan. Nah, bagaimana tips untuk berbuka puasa itu sendiri? Ya gini ya, tips berbuka puasa ya memang kalau kita puasa itu kan memang jarak makan dari sahur ke puasa itu kan memang kurang lebih 12 jam ya. Di saat puasa kita sudah menyiapkan beberapa hidangan gitu ya, hidangan buka puasa, mungkin di meja sudah banyak hidangan puasa gitu ya. Kadang-kadang kita bingung mau makan yang mana dulu ini, yang dari hidangan yang banyak makanan hidangan ini kita bingung mau yang makan mana ya. Jadi memang harus kita siasati ya biar enggak semua makanan itu langsung masuk semuanya gitu ya Mbak Novi. Jadi pertama kita asup cairan air putih ya. Jadi kita minum air putih dulu. Kita minum air putih, setelah minum air putih barulah kita
makan yang manis gitu ya. Makan yang manis gimana nih gitu ya. Jadi seperti yang di iklan itu Mbak Novi, Apa ini? terbukalah dengan yang manis Oke, gitu ya. seperti apa Seperti contohnya? apa contohnya ya. Jadi contohnya dari kurma. Jadi Oke. kurma itu kan mengandung gula yang bagus, gula murni gitu ya. Jadi sangat bagus untuk tubuh, juga untuk mengganti energi yang sudah keluar selama sehari penuh itu tadi, karena tidak ada asupan makan dan minum. Jadi kurma itu bisa membantu energi yang hilang. Terus juga mungkin bisa tambahkan sup atau sup hangat gitu ya. Sup hangat atau mungkin buah-buahan, sayuran, buah-buah potong terutama ya, itu bisa buat awal-awal buka puasa. Fungsinya di sini untuk membantu lambung untuk adaptasi. Karena seharian penuh perut kosong, tidak ada asupan yang masuk, takutnya nanti kalau langsung makan banyak gitu ya, bisa menyebabkan mungkin kembung, mungkin sakit perut gitu ya. Jadi kita netralisir dulu sama itu tadi yang kayak kurma, sup, dan buah-buahan seperti itu. Terus karena silap mata itu tadi ya Mbak Novia, jadi hindari makanan yang terlalu banyak. Jadi kita porsi kecil tapi sering. Jadi makan itu tadi bertahap ya. Jadi makan kurma, nanti makan nasi, kemudian ditata itu ya. Jadi nggak langsung semua dimakan. Nanti bisa menyebabkan yang mungkin lambungnya yang nanti bermasalah ya Mbak Novi. Jadi itu tadi. Terus yang kedua hindari gorengan. Kenapa harus dihindari gorengan? Padahal itu enak kan ya Mbak ya. Setelah seharian kita ngempet mungkin pengen makan gorengan gitu. Kenapa harus dihindari? Karena gorengan itu lansia itu kan cepat kenyang. Lansia cepat kenyang, jadi nanti dikhawatirkan nutrisi yang masuk harusnya bisa masuk maksimal, akhirnya tidak maksimal. Jadi makanya harus dihindari goreng-gorengan, terus es gitu ya, terus gula-gula buatan, gula yang di es atau mungkin sirup atau mungkin gula-gula yang lain yang manis gitu ya, itu harus dihindarkan karena efeknya itu tadi membuat efek kenyang. Jadi sebelum makan nasi sudah makan itu yang gorengan sama yang manis-manis, akhirnya asupan nutrisinya berkurang. Jadi intinya untuk tips berbuka puasa sendiri tadi yang pertama harus bertahap gitu Bu ya. Tidak lapar mata langsung dimakan semuanya ya. Oke, kemudian yang kedua karena lansia cepat kenyang, jadinya kayak gorengan terus misalkan kayak es manis itu lebih baik dihindari. Ya, khawatirkan karena cepat kenyang itu tadi asupan gizi, selain asupan gizi berkurang juga bisa mengakibatkan mual, terus perut kembung, kayak buka seperti itu. Jadi sementara dihindari dulu. Nanti kalau sudah mungkin bisa dimakan setelah tarawih atau mungkin setelah makan nasi gitu. Baik, jadi daripada berbuka dengan gorengan dan manis-manis, lebih baik difokuskan di isi piring makan. Isi piring makan itu tadi seperti, jadi intinya puasa sahur ini juga seperti buka seperti dengan sahur untuk isi piringku. Baik. Nah, kemudian Ibu terkait dengan aktivitas fisik. Nah, ini bagaimana nih? Mungkin ada tips aktivitas fisik saat Ramadan untuk lansia? Ya. Aktivitas fisik ya, biasanya kan kalau puasa itu kan kita langsung males ya Mbak ya, mau aktivitas takut mungkin ya, terus takut mungkin capek atau mungkin lelah atau haus gitu ya. Jadi untuk aktivitas lansia pada saat puasa itu tetap berjalan seperti biasa, cuma pergeseran waktunya aja. Jadi yang mungkin kalau yang sudah biasa aktivitas, suruh tidak aktivitas itu juga nggak bisa biasanya ya. Jadi yang suka olahraga juga rutinkan aja, nggak apa-apa. Jadi tetap olahraga seperti biasa. Kalau seperti jalan ringan, kayak gitu. Bisa mungkin di sekeliling rumah, bisa mungkin di dalam rumah, kayak senam peregangan, gerakan dari kepala ke kaki itu juga sudah membantu peredaran darah. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Jadi semampunya sesuai dengan kondisi lansia itu sendiri. Bisa juga dengan aktivitas di dalam rumah seperti mungkin berkebun atau mungkin kegiatan di rumah bersih-bersih atau mungkin menyapu seperti itu. Jadi
itu sudah bisa dikatakan untuk aktivitas ya Mbak Novi. Jadi enggak bermalas-malas ya. Jadi tetap aktivitas, tetap ada gerakan. Jadi biar organ tubuh itu juga ada aktivitas. Baik. Jadi intinya puasa tidak menghalangi lansia untuk tetap aktif. Siap. Gitu ya Bu Mimbari ya. Harus tetap berjalan seperti biasa. Cuma mungkin digeser waktunya aja ya Mbak Novi ya. Yang mungkin biasanya siang atau mungkin pagi bisa dialihkan mungkin sore yang mendekati waktu jam puasa. Jadi waktu berbuka puasa mungkin misalnya jam 6 ya sebelum jam 6 itu sudah aktivitas. Tujuannya ya biar enggak itu tadi ya biar enggak haus, biar enggak dehidrasi. Jadi jangan sampai di siang hari kita lansia itu olahraga akhirnya dehidrasi, kekurangan cairan, nah nanti malah mengganggu kesehatan. Oh ya, untuk sahur ini juga ada tadi yang lupa belum ditambahkan yaitu itu Mbak, jangan terlalu lama jarak antara sahur sama waktu imsak gitu ya. Itu kan juga memang disarankan seperti itu karena biar nggak terlalu lama jedanya gitu itu. Terus jangan langsung tidur ya. Nah ini biasanya kan ngantuk itu ya, habis sahur ngantuk ya. Usahakanlah pada setelah sahur itu ada aktivitas itu ya, paling tidak ada aktivitas, ada jeda. Jadi nanti untuk tidur. Nah tidur ini untuk lansia sendiri juga ada Mbak istirahat. Jam istirahatnya juga harus cukup ya. Istirahat cukup karena di saat puasa Ramadan ini kan ada kegiatan gitu ya, kegiatan sholat tarawih, ada kegiatan sahur, otomatis kan tidurnya juga berkurang nih, istirahatnya juga berkurang. Jadi mungkin bisa disarankan kalau untuk siang hari bisa nanti bisa untuk aktivitas tidur. Jadi paling enggak tidur juga masih 7 sampai 8 jam. Ya. Baik, jadi pengaturan untuk istirahatnya juga harus ada, gitu ya Bu Mimbari. Baik nih, karena kita sudah di penghujung acara, ada pertanyaan terakhir nih Bu Mimbari. Apakah ada tips cara memasak atau mengolah bahan makanan yang ramah untuk lansia? Oke, ya siap. Jadi untuk tipsnya itu ya Mbak Novi karena lansia, jadi memang juga harus mengurangi enggak bisa samakan sama orang seperti dewasa gitu ya. Jadi lansia harus mengurangi jangan terlalu manis, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin ya, jangan terlalu asam ya. Karena itu akan mengganggu kerja lambung. Jadi lambungnya nanti biar nggak terganggu itu nanti dikurangi juga. Nanti juga harus untuk pengolahannya. Pengolahannya mungkin bisa direbus atau mungkin dipanggang gitu ya. Jadi biar zat gizi juga mengurangi lemak, mengurangi minyak, seperti itu, biar lebih sehat lagi. Ya. Jadi tadi ya tidak terlalu pedas, terutama kecut, asin, masem, ya, itu ya. Terus terlalu manis, terutama gula-gula yang itu ya, yang buatan seperti itu harus dihindarkan. Sangat menarik bukan Sobat Sehat di luar sana. Nah baik Bu Mimbari, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Bu Mimbari untuk Sobat Sehat di luar sana. Boleh pantun Mbak Novi? Wah boleh Bu, nanti saya bantu cakepnya ini. Gimana Bu Mimbari? Tetap sehat para lansia, karena terjaga nutrisinya. Cakep. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Mimbari atas informasi sharing yang diberikan. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya Ibu untuk Sobat Sehat di luar sana. Khususnya untuk bagi para lansia dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Baik, selamat menjalankan puasa Ramadan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Mimbari. Terima kasih Mbak Novi.